kasih, mari kita naikkan pujian sekali lagi di hadapan Ku masuk ruang Maha Kudus. Mari kita bawa hati dan pemikiran kita di hadapan Tuhan. Kita masuk ruang Maha Kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau membawa hati kami di hadapan Tuhan. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Marilah kita masuk ke dalam bait Tuhan dan berdiam di gunung Tuhan dengan sukacita dan penuh kasih. Datang kepadanya dengan sorak-sorai, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya tetap turun-temurun, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian dan kedua mempelai. Amin. Saya serahkan doa pembukaan kepada Bapak Sumadi. Mari kita rendahkan diri di hadapan Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pagi hari ini kami menaikkan pujian syukur kami kepadamu. Kami bersukacita oleh karena Tuhan memelihara kami. Dari malam pagi hari ini kami diberi kesempatan untuk boleh mengikuti acara pemberkatan nikah saudara kami Cornelis, yang hari ini Tuhan izinkan mereka diberkati di gereja ini. Kami tahu acara ini boleh terlaksana oleh karena anugerah kemurahan Tuhan. Oleh karena itu kami mohon, kami percaya Tuhan Yesus Engkau hadir di sini. Engkau memelihara kami semua, Engkau memberkati kami semua, sidang jemaat yang hadir, orang tua, keluarga yang menyaksikan pernikahan anak mereka. Dan hari ini kami percaya Tuhan memelihara kami semua.
Berkati setiap hamba-hambamu yang mengambil bagian dalam pelayanan pemberkatan nikah pagi hari ini. Baik yang memimpin pujian, memainkan musik, terlebih hambamu yang akan menyampaikan firman Tuhan dalam acara pemberkatan ini. Tuhan memberkati hambamu, urapi dan pakai beliau sehingga apa yang beliau sampaikan melalui kebenaran firman Tuhan boleh menguatkan iman kedua mempelai untuk boleh membina rumah tangga mulai dari hari ini bahkan sampai engkau datang kedua kali. Terima kasih jika ada kuasa di semua roh jahat yang mengganggu ibadah kami pagi hari ini. Kami bersatu hati, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya hadirat Allah ada di tempat ini. Kami menyerahkan acara pemberkatan nikah, ibadah pemberkatan nikah dari awal pertengahan sampai akhir. Kami alaskan semua doa ini di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih untuk Bapak Sunadi. Dan saat ini kami memberikan kesempatan untuk kaum ibu mempersembahkan lagu pujian. Kepada kaum ibu GP Pribadi tersebut kami berikan waktu dan tempat. Puji nama Tuhan, biarlah pujian yang kami bawa boleh menjadi bekal, menjadi kesaksian dalam perjalanan hidup bagi Bapak Ibu dan secara khusus untuk kedua mempelai pada hari ini. Saat ini kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Mari kita untuk mendengarkan, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya mengundang sedang jemaat Tuhan untuk bersama-sama bangkit berdiri.
kita naikkan pujian di hadapan Tuhan. Kasih dari surga. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur berterima kasih oleh karena anugerah dan kasih-Mu yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami, bahkan air mengalir untuk menyegarkan jiwa kami sehingga kami dapat bersukacita pada pagi hari ini. Saat yang berbahagia ini kami bersyukur berterima kasih karena Tuhan masih mengizinkan kami untuk bersama-sama memuliakan, meninggikan, mengaturkan kebesaran nama-Mu, bahkan melaksanakan pemberkatan jika saudara kami yang duduk di depan saat ini. Kiranya Allah Roh Kudus yang memimpin mereka kami dari awal hingga selesainya, dan biarlah firman Bapa menuntun langkah-langkah kami sehingga hidup kami boleh berkenan di depan Tuhan dan nama-Mu dipermuliakan. Oleh sebab Tuhan kami rindu mendengarkan firman-Mu yang akan menjadi suluh pedoman dalam langkah-langkah kami. Oleh sebab Tuhan kami mohon kuasa Kudus-Mu membimbing menyertai kami sehingga kami dapat memahami rencana-Mu yang indah dalam setiap kehidupan kami. Oleh sebab Tuhan urapi kami semua yang mau menyampaikan banyak kurang keterbatasan. Biar kuasa Kudus-Mu akan memakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu sehingga firman-Mu akan menjadi rema dalam hidup kami sehingga hidup kami boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu. Oleh sebab Tuhan kami serahkan pertengahan ibadah kami ini hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom.
di dalam saat-saat yang sulit, saat yang sukar, kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama beribadah menyembah kepada Tuhan secara khusus dalam pemberkatan nikah saudara kita Cornelius dan Rini di hadapan Tuhan di dalam sidang jemaat. Oleh sebab itu, sebelum saya akan mengambil pelayanan, terlebih dahulu saya persilakan kedua belah mempelai akan berdiri akan menghadapkan ke jemaat. Mohon mempelai akan berdiri. Kemudian menghadap ke jemaat. Saya bertanya kepada jemaat, apakah tidak ada yang keberatan kalau dilaksanakan pemberkatan pernikahan nikah hari ini? Ya, terima kasih, tidak ada. Jadi saya akan lanjutkan kembali menghadap ke depan dua mempelai. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu sidang jemaat yang berbahagia, pada hari ini adalah hari berbahagia kepada kedua belah mempelai. Tentunya yang kita dambakan, yang kita rindukan, kita ingin bahagia di dalam rumah tangga kita. Tentunya ada dasar-dasarnya kehidupan yang bisa bahagia dalam rumah tangga. Dalam pranikah saya sudah sampaikan bagaimana rumah tangga itu kekal. Sudah saya jelaskan panjang lebar di dalam pranikah. Dan saat ini kita juga ingin menikmati suatu kebahagiaan dalam rumah tangga kita. Tidak ada seorang yang mau mengalami suatu kehancuran rumah tangganya. Tentunya kita akan melihat firman Tuhan pada pagi hari ini dalam Mazmur 128 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Disinilah dasar-dasar rumah tangga yang bahagia yang kita rindukan, yang kita dambakan. Mari kita melihat dalam Mazmur 128 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Dikatakan berkat atas rumah tangga, berkat kebahagiaan itu yang kita dapatkan. Jadi yang pertama, dasar kebahagiaan rumah tangga. Di sini dikatakan, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau makan hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan berkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Bapak Ibu sudah jemaat dikasih Tuhan, dasar yang pertama rumah tangga yang bahagia adalah takut kepada Tuhan. Kalau kita takut kepada Tuhan, artinya kita tahu kuasa Tuhan. Tuhan itu berkuasa akan menentukan kehidupan kita dimanapun kita berada. Kalau orang yang takut kepada Tuhan pasti akan terhindar dari segala kejahatan-kejahatan. Alkitab mengatakan dalam Amsal pasal 15 ayat yang ketiga, mata Tuhan ada di segala tempat untuk mengawasi semua orang, baik orang jahat, baik orang baik. Jadi Tuhan itu mengawasi kita dimanapun kita berada. Jadi kalau orang yang takut itu pasti ada Tuhan melihat saya, walaupun kita berjauhan dari istri atau suami. Karena kita takut kepada Tuhan, maka kita tidak melakukan kejahatan. Tentunya kalau kita tidak takut kepada Tuhan, pasti istri tinggal senang, kita juga senang. Tapi kalau orang yang tidak takut kepada Tuhan, dapat uang pasti digunakan bermacam-macam, baik penjudian, baik hal-hal yang lain. Kalau orang takut kepada Tuhan, karena tahu bahwa Tuhan melihat saya kalau saya gunakan uang ini. Jadi inilah dasar pertama kalau kita mau ingin bahagia dalam rumah tangga. Kekayaan membuat orang
banyak yang curang. Kalau banyak duitnya, hanya banyak melakukan kejahatan. Tapi kalau orang tahu kepada Tuhan, dimanapun kita berada, kita tahu Tuhan itu melihat kita, mengasihi kita, sehingga membuat kita bisa tenang. Di sini dikatakan diprioritaskan laki-laki. Kalau ayat yang ke-4, ayat yang ke-4 dikatakan, ayat yang ke-4, sesungguhnya akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Mengapa diprioritaskan kepada laki-laki ini harus takut kepada Tuhan? Karena laki-laki itu sering keluar mencari makan, mencari nafkah. Jadi laki-laki itu kalau tidak tahu kepada Tuhan, mudah sekali terpengaruh oleh hal-hal yang jahat. Makanya diprioritaskan ini, kalau laki-laki yang pertama harus tahu kepada Tuhan, karena dia sering meninggalkan rumah, tidak tahu kemana. Untung kalau masih pergi kerja, tempat kerja, ambil kerja. Tapi kalau pergi ke tempat lain dan dia melihat apa, oh saya sendiri, tidak ada orang lihat saya, tidak ada keluarga, saya lihat saya. Tapi kalau orang tahu kepada Tuhan, dimanapun berada. Kita melihat Yusuf ketika ada di rumah Potifar, dia bersama dengan istri Potifar. Karena dia tahu kepada Tuhan, sehingga dia melarikan diri dari perbuatan yang tidak dikehendaki. Itu karena orang tahu kepada Tuhan. Tahu kepada Tuhan dikatakan menjauhi kejahatan. Jadi kalau orang tak takut kepada Tuhan, ada godaan, malah dia senang, malah dia, oh ini kesempatan yang baik, tidak ada yang melihat saya, tidak ada keluarga. Tapi kalau orang tahu kepada Tuhan, pasti akan menjauhi dari kejahatan. Itu dasar pertama. Kemudian dasar yang kedua dikatakan, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, kemudian yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Kalau kita mengikuti aturan-aturan Tuhan, pasti kita akan menikmati anugerah pertolongan Tuhan, akan memimpin langkah-langkah kita, sehingga kita akan menikmati kebahagiaan dalam sejahtera daripada Tuhan. Kalau kita mengikuti aturan Tuhan. Kalau kita tidak mengikuti aturan Tuhan lagi, maka itu akan membuat hidup kita susah. Maka orang tinggal juga di rumah, kalau kita tidak mengikuti aturan Tuhan, maka itu akan membuat orang susah, dan kita juga susah yang pergi. Demikian juga kalau perempuan juga tak takut kepada Tuhan dan ikut aturan Tuhan, itu juga akan membuat suaminya akan tidak sejahtera. Tapi kalau dua-duanya takut kepada Tuhan dan ikut aturan Tuhan, itu tidak ada masalah yang kita hadapi. Dan inilah dua dasar untuk bahagia, menikmati kebahagiaan dalam rumah tangga. Tentunya pastinya kalau kita sudah tahu kepada Tuhan, kita mengikuti aturan Tuhan. Ayat yang selanjutnya dikatakan, ayat yang ke-2, apabila engkau memakan jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Pasti kita akan mengalami kebaikan-kebaikan kalau kita sudah taat kepada Tuhan, ikut aturan-aturan Tuhan. Pasti Tuhan akan memberkati. Itu pasti kalau kita melakukan kehendak Tuhan. Tuhan akan memberkati betul-betul orang yang mengikuti kehendak Tuhan. Kita melihat dalam Alkitab bagaimana orang yang setia melakukan kehendak Tuhan pasti diberkati Tuhan. Kemudian ayat yang ketiga, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, dan anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling menjauh. Artinya, kalau seorang laki-laki tahu kepada Tuhan dan ikut petunjuk Tuhan, pasti istri senang di rumah, pasti bahagia, pasti anak juga senang. Ketiga, ada hasil jerih payah, kita bawa ke rumah, kita akan menikmati bersama-sama dengan kebahagiaan. Pasti ada kebahagiaan dalam rumah tangga kita. Kalau kita orang tua takut kepada Tuhan, ikut aturan Tuhan, pasti anak-anak kita juga mengikuti teladan kita dan akan menikmati kebahagiaan dalam rumah tangga kita. Saya kira inilah dasar rumah tangga yang bahagia. Kalau kita takut kepada Tuhan,
bukan kekayaan membuat kita bahagia, bukan kepandaian, tapi takut kepada Tuhan. Itulah dasar rumah tangga yang bahagia, dan ikut aturan-aturan Tuhan. Itulah membuat kita atau menikmati kebahagiaan, kedamaian dalam rumah tangga kita, dan keturunan kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita. Saya kira demikian. Terima Tuhan sebagai dasar memasuki rumah tangga. Bapak juga kita yang sudah berumah tangga, biar kita mau dasari kehidupan kita dengan takut kepada Tuhan dan ikut petunjuk-petunjuk Tuhan, maka kita akan menikmati kebahagiaan dalam hidup kita dan kita akan diberkati Tuhan. Hari ini yang kira Tuhan akan menolong kita atau memimpin langkah-langkah kita untuk kita menikmati kebahagiaan di dalam perjalanan kehidupan kita. Tidak khusus kepada anak kita yang baru memasuki rumah tangga yang disahkan di hadapan Tuhan dan sidang jemaat pada hari ini. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di surga, Allah yang limpah kemurahan, karena anugerah dan kasih-Mu Engkau masih berikan kami kesempatan. Sejak putus saat ini Engkau sudah mempersatukan kedua belah pihak menjadi satu keluarga di hadapan hadirat-Mu, dan kiranya firman-Mu akan menjadi suluh pedoman dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami untuk memasuki hari-hari yang baru sejatuh kepada kedua anak kekasih kami. Kalau seperti Tuhan, kami akan melaksanakan pemberkatan nikah di hadapan hadirat-Mu dan sidang jemaat-Mu. Tolong hamba-Mu yang akan melaksanakan sehingga lewat pelayanan ini berkenan di hadapan hadirat-Mu dan menjadi berkat kepada kedua mempelai dan kedua belah pihak. Oleh sebab itu, mohon kuasa Kudus-Mu membimbing kami dalam melaksanakan acara pemberkatan nikah saudara kami Corneli dan saudara ini di hadapan Tuhan dan di hadapan sidang jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum saya melaksanakan pengasahan pemberkatan nikah, maka terlebih dahulu saya akan bertanya kepada kedua mempelai di hadapan Tuhan dan sidang jemaat. Yang pertama kepada mempelai laki-laki. Saudara Corneli, apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi saudara Rini dan bersedia menjadikan dia sebagai istrimu satu-satunya menurut kehendak Tuhan, menyanggupi di hadapan Tuhan dan manusia untuk hidup bersama-sama dengan dia seumur hidupmu, baik dalam keadaan sehat atau sakit, atau kaya atau miskin, atau dalam keadaan bagaimanapun juga tetap mengasihi dia, setia kepadanya, menghormatinya dan melindunginya. Apakah engkau bersedia? Saya bersedia. Ya, terima kasih. Kemudian kepada mempelai perempuan, saya akan sampaikan pertanyaan. Saudari Rini, apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi saudara Corneli dan bersedia menjadikan dia suamimu satu-satunya menurut kehendak Tuhan, menyanggupi di hadapan Tuhan dan manusia untuk hidup bersama-sama dengan dia seumur hidupmu, baik dalam keadaan sehat atau sakit, kaya atau miskin, atau dalam keadaan bagaimanapun juga tetap mengasihi dia, setia kepadanya, menghormatinya serta melayani. Apakah engkau bersedia? Ya, saya bersedia. Terima kasih. Kita sudah mendengarkan bahwa sudah dengar ikrar mempelai laki-laki dan perempuan bahwa dia akan setia akan menjadikan jadi suami istri. Ini akan menjadi suatu ikatan pernikahan mereka berdua. Ini adalah satu benda biasa, satu cincin. Karena ini melambangkan, cincin adalah melambangkan suatu lambang yang nampak dari perjanjian kedua mempelai
ini untuk menyatakan bahwa mereka saling mengasihi, menjadi satu, mendirikan keluarga bahagia, dan cincin ini adalah bentuk lingkaran yang melambangkan kemurnian, kesucian, dan tahan lama. Dengan demikian, cincin emas melambangkan kasih yang sempurna dan kekal dan tidak berkesudahan, mendirikan keluarga yang bahagia. Jadi inilah artinya bahwa cincin ini melambangkan suatu lingkaran tidak ada ujungnya. Demikian juga pernikahan ini tidak ada ujungnya, dan ini suatu perjanjian pernikahan yang kudus dan suci dan tidak ada akhirnya, dan hanya maut akan setan. Kita dengarkan saya Cornelius, dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus, mengambil engkau sebagai istriku. Terimalah cincin ini sebagai tanda perikatan perjanjian pernikahan kita berdua. Amin. Terima kasih sudah melihat kemasan ini sebagai perjanjian ikatan pernikahan kalian berdua, dan kemudian mempelai perempuan atau memasangkan kepada mempelai lagi. Tekan tangannya. Kata dulu. Saya hari ini dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus mengambil engkau sebagai suamiku. Terimalah cincin ini sebagai perjanjian pernikahan kita berdua. Amin. Kita akan dengarkan janji setia yang diucapkan di hadapan Tuhan dan sidang jemaat. Dari pihak laki-laki akan mengucapkan janji setia. Silakan. Saya Cornelius di hadapan Tuhan berjanji, mulai hari ini dan seterusnya menjadikan engkau Rini sebagai istriku satu-satunya, baik dalam keadaan sehat maupun sakit, kaya ataupun miskin, atau dalam keadaan bagaimanapun, menyanggupi untuk hidup bersama-sama denganmu seumur hidupku, menghormatimu, mengasihimu, dan melindungimu, dan hanya maut yang dapat memisahkan kita. Terima kasih sudah mendengarkan jadi setia, hanya maut yang dapat memisahkan. Kemudian kita dengarkan dari pihak mempelai perempuan, jadi setia di hadapan Tuhan dan Tuhan. Saya ini di hadapan Tuhan berjanji, mulai hari ini dan seterusnya menjadikan engkau Cornelius sebagai suamiku satu-satunya, baik dalam keadaan sehat ataupun sakit, kaya atau miskin, atau dalam keadaan bagaimanapun, menyanggupi untuk hidup bersama-sama denganmu seumur hidupku, menghormatimu, mengasihimu, dan melayanimu, dan hanya maut yang dapat memisahkan kita berdua. Jadi kita sudah mendengarkan janji setia di hadapan Tuhan sidang jemaat. Berhadapan sini. Saudara Cornelius dan saudari Rini telah saling mengikat diri dengan perjanjian nikah di hadapan Tuhan dan manusia, dan telah memberi cincin sebagai tanda perjanjian nikah. Saya sebagai hamba Tuhan akan mengesahkan pernikahan dan pemberkatan nikah di hadapan Tuhan bagi saudara Cornelius dan saudari Rini sebagai suami yang
sah di hadapan Tuhan sidang jemaat. Apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh dikerjakan manusia. Untuk itu saya akan mendoakan mohon berkat kepada dua belah pihak mempelai. Silakan berdiri.
berbahagia. Saya sebagai ketua sidang di tempat ini akan menyerahkan piagam pemberkatan nikah hari ini di hadapan Tuhan Sidang Jemaat. Nomor 10, piagam pernikahan Gereja Pemberita Injil. Bulan 7 tahun 2021, Gereja Pemberita Injil. Piagam pemberkatan nikah dengan kasih karunia Tuhan, dipersatukan pernikahan di hadapan Tuhan pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 antara Cornelis, tempat tanggal lahir Korintus 23 Desember 1990, putra Tuan dan Nyonya Celia dan Dora, dengan saudari Rini, tempat tanggal lahir Paru 25 Januari 1995, putri Tuan dan Nyonya Yosef Akun dan Doel. Upacara pemberkatan nikah di hadapan Tuhan dilaksanakan di Gereja Pemberita Injil. Jemaat Kepabri Balai Sebut, Kecamatan Jangkang, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, oleh Pendeta Raja Sulaiman DPH, berdasarkan pengakuan dan perjanjian tulus ikhlas dari sepasang mempelai tersebut di hadirat Tuhan dan jemaat, untuk mulai dari saat penandatanganan ini dan seterusnya sepanjang hidup saling menerima dan mengikat menjadi suami istri yang sah satu-satunya. Firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 9 ayat 6. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Mempelai laki-laki Cornelis, mempelai perempuan Rini. Saksi dari laki-laki Pak Sumadi dan saksi dari perempuan Leonardus Laduk. Demikian, dan saya akan menyerahkan sebagai dokumen untuk kebenaran yang ke depan bahwa ini sudah melaksanakan aturan Tuhan, perintah Tuhan di hadapan jemaat dan sidang jemaat. Mari kita tepuk tangan sekali lagi. Puji Tuhan. Silakan untuk kembali duduk. Mari saat ini kita sudah menyaksikan pemberkatan nikah, dan saat ini mari ada kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan kita di hadapan Tuhan. Kepada petugas kami berikan waktu dan sambil menaikkan pujian hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bergembira bersama sambil mengumpulkan persembahan kita untuk Tuhan. Bersyukur
untuk kesempatan yang indah yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Saat ini kami sudah memberikan persembahan kami di hadapan Tuhan. Sebagian dari berkat yang sudah Tuhan berikan bagi kami, biarlah persembahan yang sudah kami berikan, sudah kami bawa di hadapan Tuhan. Biarlah menjadi berkat, biarlah menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Secara khusus untuk kedua mempelai yang boleh mempersembahkan persembahan buat seluruh mereka di dalam keluarga. Tuhan memberkati ke depan, Tuhan menolong. Biarlah Engkau Allah yang boleh menyertai, memelihara dari setiap usaha pekerjaan yang akan mereka kerjakan ke depan. Dan untuk seluruh sekalian jemaat kami mohon pertolongan Tuhan. Kami mohon pimpinan-Mu Tuhan boleh menyertai dalam setiap apa yang kami kerjakan, dalam usaha kami, dalam pelayanan kami. Biarlah penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan terus ada di dalam kehidupan kami. Berkati kami semua ya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik, shalom. Puji Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, acara pemberkatan kita berjalan dengan baik. Kita tahu semua ini oleh karena kasih setia Tuhan dan Tuhan memberkati kedua mempelai hari ini. Baik, saya mewakili keluarga akan menyampaikan selesai acara pemberkatan kita ini. Bapak Ibu semua jemaat, kita akan bersama-sama ke tempat ke rumah Pak Elias. Kita bersama-sama menikmati berkat Tuhan di sana. Begitu ya informasi yang bisa kami sampaikan. Jangan lupa terus kita berdoa doa agar Tuhan melindungi memberkati kita semua sepanjang hari ini. Mungkin ada tambahan dari Pak Pendeta sekaligus nanti akhiri kita ya. Kalau acara adat itu hanya sah secara manusia, tapi ini sah di hadapan Tuhan karena aturan Tuhan yang pertama, karena Tuhan yang mengadakan pernikahan di Taman Eden dan kita akan melalui saat ini. Maka ketika kita masuk dalam rumah tangga, maka itulah kita sudah acara di gereja, itulah acara Tuhan yang utama dalam hidup kita. Kami sebagai pengelola sidang ucap syukur, berterima kasih kepada seluruh hadirin yang boleh bersama-sama beribadah di gereja ini. Kiranya Tuhan akan berkati kita semua. Untuk seluruh jemaat setelah ini akan ikut dalam resepsi yang akan sudah sampaikan oleh perwakilan dari keluarga tadi. Dan saat ini tiba saatnya kita akan akhiri ibadah kita, mohon kita berdiri, kita nyanyikan puji Allah Bapa. Memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.